Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Mutiara dari kelas 12 I1. Ditelingkan cerita Kusno Sasrodiharjo. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita Kusno Sasrodiharjo. Tahukah kamu siapakah dia? Baiklah, akan saya beri petunjuk. Dia adalah pendiri dari negara, dan kutipan terkenalnya jas merah. Jangan pernah sesekali melupakan sejarah. Saya yakin kalian semua sudah mengetahuinya apa yang saya bicarakan. Ya, dia adalah Soekarno. Masa kecilnya dia dekat dengan kita. Harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia mengikuti ayahnya yang menjadi seorang guru. Dan ayahnya berpesan kepadanya untuk mengingat semuanya. Tak heran jika dia menjadi anak yang cerdas. Tunggu, bagaimana dengan ibunya? Ibunya sebagai keturunan bangsawan Bali selalu menceritakan perjuangan leluhur mereka. Sejak itu, patriotisme tertanam di dalam dirinya. Soekarno sebagai pemuda aktif dalam berorganisasi, Jongjapa, PNI, Putra, dan lainnya. Dia menjadi salah satu orang yang paling kritis. Dia sangat diantipasi oleh orang Belanda. Saya membenci imperialisme. Saya menolak kolonialisme, kata Bung Karno pada salah satu pidatonya. Dia bertekad membuat negara ini merdeka dari kolonialisme dan Belanda. Dia tidak pernah takut memberikan opininya melawan Belanda. Jika kamu mengasingkanku, kamu ingin bagian terpencil dari dunia ini. Tubuhku akan terpenjara, namun semangatku akan terbebas. Kalian tahu, orang-orang Belanda, mereka mengasingkannya ke beberapa tempat, ke Digul di Papua, Ende di Nusa Tenggara, dan Bengkulu, Sumatera Selatan. Bagaimana dengan Soekarno? Dia telah menyaksikan kondisi rakyatnya. Dia menyaksikan penderitaan mereka. Dia selalu yakin bahwa suatu saat Indonesia akan terbebas dari penjajah. Dalam pengasingannya, dia menulis dan memikirkan segala sesuatu tentang bangsanya. Dan tidak hanya itu, ketika dia berada di Bengkulu, dia bertemu dengan seorang putri cantik. Siapakah dia? Ya, dia adalah Fatmawati. Singkat cerita, Soekarno menikah dengan Fatmawati. Dia selalu mendukungnya, tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara mental. Dalam masa sulitnya, Fatmawati selalu berada di sampingnya. Ketika penjajah Jepang hampir berakhir, Soekarno dan golongan muda sudah siap mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno sebagai golongan tua, dia ingin menunggu Jepang untuk menyerah. Tapi golongan muda ingin mempercepatnya. Permisi Bung Karno, kita harus meninggalkan tempat ini. Kamu harus ikut denganku. Ini untukmu, ini untuk Indonesia, kata Wikana sebagai satu golongan muda. Mereka ingin membuat Soekarno dan Fatmawati memiliki pemikiran yang jernih dan menentukan mereka membawa Soekarno dan Fatmawati pada 15 Desember 1945 ke Rengas Dengklok. Dan semua setuju untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka menyiapkan segalanya. Sayuti Melik mengetik teks proklamasi dan yang lainnya memberikan informasi kepada seluruh pemimpin di Indonesia bahwa Indonesia akan merdeka. Tunggu, bagaimana dengan Fatmawati? Dia menyiapkan bendera negara kita. Inilah benderanya. Bendera merah yang artinya berani dan putih yang artinya suci. Dia menjahit kedua warna ini menjadi satu. Dia ingin menjadikan bangsa Indonesia seperti bendera itu, berani dan suci. Di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10, semua orang berkumpul di depan rumah Soekarno. Mereka ingin menyaksikan bagaimana suatu bangsa terbentuk. Mereka ingin menjadi saksi bagaimana suatu negara terbentuk. Setelah sekian lama berjuang, setelah sekian banyak darah hidup, air mata, dan penderitaan yang telah dikorbankan, hingga sekarang akan merdeka dari penjajah. Indonesia akan menjadi masa yang baru. Proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Demikian storytelling yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.